Di video ini aku mau share tentang software atau aplikasi-aplikasi yang sering aku pakai buat keperluan kerja, belajar, atau sekedar ngerjain hal produktif lain. Beberapa aplikasi ada yang berbayar dan ada juga yang free. Oke, langsung aja ke beberapa aplikasi yang sering aku pakai. Yang pertama ada OneNote. OneNote adalah salah satu note-taking program yang biasa aku pakai buat nulis skrip buat video, nulis ide-ide yang muncul secara random atau emang lagi fokus buat nulis. Di dalamnya ada section, terus di dalam sectionnya ada bisa kita kasih section lagi atau subsection. Terus kita bisa page dan subpage juga. Jadi untuk mengorganize tulisan udah sangat bantu banget buatku. Beberapa teman ada yang nyaranin pakai Evernote, terus lupa. Kebanyakan pada pakai Notion yang katanya semua program yang menunjang produktivitas tuh ada di dalam satu software itu, tapi aku masih belum pengen ganti sih karena udah terlanjur suka sama user interface-nya. Dia sangat user friendly, simple, udah cukup lengkap buatku yang butuhnya sekedar buat nulis-nulis ide konten dan sedikit to-do list. Softwarenya juga light, ringan, dan sejauh ini apa yang aku butuhin udah bisa aku dapetin dari software ini. Berhubung kerjaanku paling banyak ya sama anakku, dan itu nggak perlu pakai to-do list ya. Plus ini free dan dari Microsoft juga. Jadi untuk masalah kerjaan sampai saat ini udah cukup pakai OneNote. Untuk masalah belajar aku masih simpan beberapa catatan yang aku buat di Notepad dan kemungkinan besar bakal dipindah ke Notion biar lebih rapi, juga bisa bantu space repetition. Yang kedua ada Telegram. Telegram adalah aplikasi chatting yang cross-platform dan cloud-based. Jadi penyimpanan data mau itu berupa foto, chat, video, atau apapun yang kita kirim atau simpan di Telegram bakal disimpan di cloud, jadi bukan di memori lokal perangkat kita. Telegram ini aplikasi chat yang paling aku suka karena dia ringan, simple, dan aman karena isi pesan di dalamnya nggak diperbolehkan untuk dilihat sama pihak lain gitu. Saking amannya, kayaknya sekitar tahun 2016 sempat dilarang di Indonesia karena terindikasi dipakai buat para teroris atur strategi sama janjian. Tapi nggak lama diizinin lagi. Jadi terlalu aman sampai jadi nggak aman. Karena semua data yang ada di dalamnya itu disimpan di cloud, jadi kita bisa pakai di banyak device dan tetap bisa akses informasi yang sama. Sebagai perbandingan, kalau mau dibandingin sama WhatsApp, kalau misal ada foto atau video yang kita hapus dari device-nya, nantinya foto atau video itu nggak akan bisa kita lihat lagi. Tapi kalau di Telegram, nggak. Selama yang kita hapus bukan data dalam aplikasi Telegram ya, kita tetap bisa akses dari device manapun. Di Telegram juga lebih banyak komunitas-komunitas gitu. Misal kita suka Python scripting atau data warehouse, kita tinggal search aja di kolom search, nanti banyak channel-channel atau grup-grup terbuka yang kita bisa langsung join. Dan ini aplikasinya free. Yang ketiga ada Canva. Canva adalah web-based software yang kalian bisa langsung akses lewat canva.com. Karena web-based jadi bisa langsung dipakai tanpa perlu install apapun. Software ini free, data dan hasil edit kita juga akan disimpan di cloud yang bisa kita expand ukuran storage-nya dengan cara bayar sejumlah tertentu. Dan di dalamnya udah banyak template dari postingan Instastory, feed Instagram, sampai yang profesional kayak template buat bikin presentasi juga ada. Selain itu banyak tambahan foto dan video footage yang bisa kita pakai. Kalau misalkan mau yang lebih banyak, kita bisa bayar buat dapetin premium account dan yang tadi buat expand storage size. Menurutku aplikasi ini udah cukup bantu banget, bantu aku selama bikin video buat channel ini, khususnya buat thumbnailsnya, dan juga buat bikin video di channel Gudata. Itu semuanya diedit pakai aplikasi Canva. Kayaknya orang lebih taunya aplikasi ini cuma ada di Android dan iOS, padahal dia adalah web-based dan buat orang yang lebih bersahabat sama laptop dibanding HP, aku jauh lebih mudah pakai Canva kalau diakses dari web. Oke, sejauh ini yang paling sering dipakai sih 3 aplikasi tadi. Ada beberapa software yang sempat bantu juga, mungkin bakalan dibikinin video rekomendasi software part 2. Terima kasih buat yang udah nonton.